Kita akan tunjukkan fungsi f di sini terdefinisi pada selang tertutup 0 sampai 4. Definisinya di sini pada setiap selang 0 sampai dengan ini 2 ya, dari 0 sampai dengan 2 itu nilainya 3, sedangkan nanti nilai fungsinya untuk selang terbuka 2 sampai selang tertutup 4 ini nilainya 2. Jadi di sini fungsinya piecewise ya, didefinisikan secara terpisah di sini. Nah, ini secara ilustrasinya, cara grafis di sini ya, bisa kita simak bahwa jika dia bernilai dari 0 sampai dengan 2, ini 2, taruhlah ini 2 di sini, ini 2 sampai 4 ya. Maka 0 sampai dengan 2 nilainya di sini 3. Jadi taruhlah di sini 3, di sini, maka nilainya di sini ya, di sini sampai ini ya, 2. Kemudian pada 2 sampai 4 itu bernilai 2, jadi di sini nanti. Nah, jadi ini ilustrasi grafiknya. Nah, ini kita bisa melihat sekilas bahwa nilai dari grafik ini bisa kita asumsikan fungsinya di sini terintegral Riemann. Nanti integralnya karena ini untuk jumlahan Riemannnya berarti nanti di bagian pertama di sini kira-kira panjang selangnya 2 ya, kemudian tingginya di sini selalu 3 ya, jadi luasnya di sini 6, sementara di sini 2, kemudian ini nilai fungsinya juga 2, berarti 4. Nah, kira-kira nanti kecurigaan kita nilai L-nya atau nilai integral Riemann-nya itu adalah 6 di sini ditambah dengan 4 di sini, jadi 10. Jadi klaim kita nanti akan kita buktikan dia terintegral Riemann dan nilainya nanti L-nya 10 ya ini. Nah, sekarang kita akan mengkaji untuk definisi fungsi terintegral Riemann untuk fungsi f di kasus fungsi piecewise ini. Jadi di sini kita ambil sebarang epsilon, di sini diambil sebarang epsilon positif, kemudian kita pilih delta sama dengan berapa, kita tinggalkan dulu nanti sehingga untuk setiap partisi atau tag partition itu ya, tag pada 0,2 dengan norm P-nya itu kurang dari delta, ini akan ditunjukkan harus memenuhi ya, akan dibuktikan berlaku di sini jumlahan Riemann-nya oleh partisi P dikurangi dengan 10, yang kecurigaan kita tadi ya, dia harus kurang dari epsilon nanti. Nah, ini adalah target yang akan kita tunjukkan. Maaf ya, ini harusnya 0,4 ya. 0,4 ya, karena soalnya kan terdefinisi di 0,4, jadi partisinya kita ambil sebarang di 0 sampai dengan 4 ya. Kita misalkan sekarang P yang kita ambil di sini itu terpartisi lagi menjadi 2, yakni partisi P1 dan partisi P2 gitu ya. Jadi misalkan P1 ini adalah partisi bagian dari P yang mana atau yang atau dengan teksnya atau yang sampel untuk tagnya itu terletak pada di sini interval 0,2 yang kita punya di sini, yang di atas ini. Ini kita asumsikan P1 itu yang tagnya itu terletak di antara 0,2, kemudian nanti P2 kita asumsikan partisi yang titik-titik teksnya itu terletak di antara ini 2 sampai dengan 4. Nah, kemudian di sini kita punya juga di sini misal P2 ini adalah partisi bagian dari P dengan titik teksnya itu terletak pada 2 sampai dengan 4 di sini. Misal di sini P1 di sini adalah partisinya ini himpunan ya. Himpunan di sini partisinya taruhlah dari X-1 sampai dengan XI-1 sampai dengan XI, kemudian PI di sini ya. Nah, di sini I-nya itu berjalan dari 1, 2, 3 sampai dengan misalnya di sini sampai dengan M. Kemudian P2 di sini adalah yang dari XI-1 sampai dengan XI, TI,
Nah, kemudian di sini I-nya itu adalah ini ya, M plus 1, kemudian M plus 2, dan seterusnya sampai dengan N, taruhlah begini. Nah, jadi nanti partisi totalnya P itu terpartisi tetap dia berjalan dari 1 sampai dengan N totalnya ya nanti ya. Sehingga nanti kita punya sebenarnya jumlahan rimannya dari F oleh partisi P itu bisa kita tulis menjadi I dari 1 sampai dengan N FTI ya, XI sampai dengan dikurangi XI-1 begini. Ini bisa kita bagi menjadi sigma I dari 1 sampai dengan M FTI kemudian XI min XI-1, kemudian kita lanjutkan untuk yang I itu berjalan dari M plus 1 sampai dengan N. FTI XI min XI-1. Nah, ini adalah jumlahan Riemann karena di sini sampai dengan M, berarti dia bersesuaian dengan partisi P1, kemudian yang dari M plus 1 sampai dengan N, ini bersesuaian dengan partisi yang di P2. Jadi di sini kita punya, di sini adalah S dari F, di sini oleh partisi P1, yang di sini oleh partisi P2. Nah, di sini. Nah, artinya jumlahan Riemann F oleh partisi terhadap partisi P di sini sebenarnya adalah jumlahan dari partisi yang jumlahan Riemann yang oleh partisi P1 ditambah jumlahan Riemann dari partisi P2 nantinya. Nah, kemudian kita akan mengkaji bagaimana gabungan dari interval yang ada di P1 dulu ya misalnya ya. Sekarang yang kedua, misal di sini kita punya U1 ini adalah gabungan interval-interval pada P1. Artinya gabungan interval-interval dari partisi yang tag-nya itu ada di dalam selang 0 sampai 2. Karena partisi P1 tadi adalah yang tag-nya, titik teksnya itu terletak di antara 0, 2 di sini. Nah, kemudian demikian pula nanti kita akan memisalkan U2 di sini. U2 ini adalah gabungan interval pada partisi P2 di sini. Yakni yang titik-titik tag-nya itu terletak di antara selang terbuka 2 sampai dengan 4. Nah, sekarang yang mau kita tunjukkan adalah yang pertama di sini akan kita buktikan dulu untuk yang kasus P1 di sini ya. Untuk U1 di sini bahwa 0 sampai dengan 2 min delta ini akan berada di dalam U1, subsetnya U1, dan U1 ini subsetnya 0 sampai dengan 2 ditambah dengan delta. Nah, kita mau tunjukkan hal pertama ini dulu. Ini taruhlah namanya bintang begini ya. Nah, di sini akan kita lihat untuk hal yang pertama ini berarti kita tunjukkan 2 kali ya. Yang ini 1, kemudian yang ini yang kedua. Nah, sekarang untuk bagian yang pertama ya. Jadi untuk setiap U misalnya di sini ya anggota 0 sampai dengan 2 min delta ini yang akan kita tunjukkan ini ya, begini ya. Ini selang tertutup. Nah, di sini akan ditunjukkan ini yang pertama bahwa U itu anggota U1 sekarang. Kita mau tunjukkan bagian pertama di sini. Nah, di sini kita lihat karena U anggota dari dia anggotanya dari selang tertutup 0 sampai 2 min delta di sini, maka kita punya sebenarnya adalah 0 itu kurang dari U kurang dari 2 min delta. Nah, kemudian U ini kan yang kita ambil itu dia terletak di dalam itu ya, selang tertutup 02 tadi, sehingga dia pasti termuat dalam salah satu partisi di antara P. Nah, yang mau kita klaim nanti adalah partisi ini nanti masuknya ke dalam P1, artinya tag-nya itu harus ada di dalam 02 nanti. Jadi di sini kita peroleh bahwa U itu pasti juga anggota dari suatu XK-1 sampai dengan XK pada interval ini. Nah, kita mau tunjukkan interval ini itu ada di dalam P1 target kita itu sebenarnya. Nah, di sini sehingga di sini U
X ya, X-1 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan XK di sini kita punya. Nah, dari dua hal ini sebenarnya sebelumnya bisa kita peroleh dulu bahwa X-1 itu kurang dari sama dengan U, dia kurang dari sama dengan 2 min delta di sini nanti. Jadi U terletak di antara ini nanti. Nah, sekarang akan kita lihat selanjutnya, kita ingat bahwa karena norma dari P ini kurang dari delta, jadi kita ambil kan partisi tadi yang normanya memang kurang dari delta di sini. Di mana tadi? Di sini. Nah, pengambilannya di sini memang dia kurang dari delta untuk norma P-nya. Norm P itu kita ingat kembali bahwa ini merupakan panjang dari partisi yang paling panjang. Artinya jika yang paling panjang saja kurang dari delta, maka ini panjang dari setiap interval panjang dari interval ini yang nanti memuat U ini nanti pasti dia juga kurang dari delta. Di sini ya. Maka kita peroleh panjangnya ini XK dikurangi XK-1 pasti juga kurang dari delta. Sehingga bisa kita peroleh di sini XK itu kurang dari apa berarti ini delta ditambah XK-1 ya. Padahal XK-1 terletak kurang dari 2 min delta di sini ya. Ini menurut yang di sini ini ya, ini akan kurang dari delta ditambah 2 min delta. Kurang dari sama dengan begini ya. Jadi ini nilainya akan sama dengan berapa? 2. Jadi kesimpulan kita di sini adalah XK-nya itu nanti kurang dari sama dengan 2 di sini. Jadi XK ini kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian untuk titik tag-nya di sini yang untuk partisi dari XK-1 sampai dengan XK, dia jelas terletak di antara ini. Jadi entah di ujungnya, entah di tengah, entah di ujung XK atau dimanapun terletak di antara di sini ya. Jadi di sini karena tag-nya atau titik tag dari TK misalnya begini ya, ini berada di antara XK-1 sampai dengan XK dan dari sini kita peroleh bahwa XK ini kurang dari 2, maka dapat kita simpulkan bahwa TK ini sebenarnya kurang dari sama dengan 2. Nah, karena TK kurang dari sama dengan 2, berarti TK ini masuk ke dalam P1. Rekan-rekan ingat kembali bahwa P1 ini tadi adalah partisi bagian dari P yang titik tag-nya itu terletak di antara 0 sampai dengan 2 ini. Nah, artinya TK itu berada di dalam ini, artinya partisi yang memuat U tadi berada di P1. Kalau dia P1, padahal P1 ini jika digabung intervalnya itu menjadi U1. Artinya yang kita tunjukkan ini tadi, U ini ada di dalam U1 nanti ya. Jadi di sini kita bisa tulis sehingga XK di XK-1 sampai dengan XK interval ini berada pada P1. Terbukti bahwa di sini bahwa U itu anggota U1 karena dia berada di dalam P1 di sini. Nah, sekarang bagian kedua kan kita tunjukkan bahwa jika dia sebarang anggota U1, maka dia berada di antara 0 sampai dengan 2 plus delta di sini. Nah, jadi yang kedua sekarang yang akan kita tunjukkan adalah untuk setiap U anggota U1, nah akan ditunjukkan bahwa U anggotanya yang 0 sampai dengan 2 plus delta di sini. Nah, di sini berarti karena anggota U1, karena U anggota U1, maka di sini U ini berada di antara suatu selang, suatu subinterval di sini ya, XK-1 sampai dengan XK, yang mana yaitu dengan tag-nya, dengan titik tag-nya atau TK-nya itu letaknya kurang dari 2 atau TK-nya ya terletak di antara 0 sampai dengan 2. Terus begini ya, TK-nya ini berada di antara 0,2 karena dia ada di U1 nanti. Nah, kemudian kita lihat berarti bahwa di sini
U, karena di sini ya, karena di sini kita punya XK-1 dikurangi dengan kurang dari sama dengan U, kurang dari sama dengan XK ya, karena dia ada di sini. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa karena ini ya, ini karena ya. Karena TK itu kan pasti berada di antaranya TK itu kan berada di antara XK-1 sampai dengan XK juga nanti TK di sini. Nah, artinya nanti kita punya bahwa XK-1 dan IK, nah, IK itu selangnya ini tadi ya, ini namanya IK ya, interval ke K di sini. Ini dia berada di dalam ini ya, interval ini kita misalkan anggotanya P1 tadi ya, ini diambilnya dia di U1 berarti dia ada di P1 di sini. Nah, maka karena dia di P1 jelas yang bagian XK-1-nya yang di bagian selang ujung kirinya itu pasti nilainya kurang dari 2. Kalau ujung kanannya belum tentu, bisa jadi dia melampaui 2 nanti. Tapi TK-nya tidak mungkin melampaui 2 ya. Jadi posisinya jika rekan-rekan gambar sebenarnya ada beberapa kemungkinan, misalnya ini 2, maka nanti bisa jadi di sini XK-1, nah di sini XK-1, di sini yang XK. Tapi TK-nya masih ada di sini pasti. Jadi TK itu pasti ada di antara mentoknya 2 di sini. Nah, tapi posisi X dan XK-1 ini bisa jadi seperti ini juga. XK-1, kemudian di sini XK di sini. Nah, kita tidak tahu posisi XK itu ada di mana, tapi yang namanya XK-1 dijamin kurang dari 2 nanti. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini sehingga kita bisa peroleh di sini karena juga tadi posisi delta tadi ya, karena norma dari P itu kurang dari delta, maka kita punya XK dikurangi XK-1, XK-1 ini juga kurang dari delta. Sehingga kita bisa tunjukkan bahwa nanti U, ini kan U itu jelas posisinya itu kurang dari XK, karena U itu kan terletak di antara ini ya. Kemudian XK sendiri ini kurang dari, nah ini dari sini bisa kita peroleh di sini menjadi delta ditambah dengan XK-1. Nah, padahal kita ingat bahwa XK-1 ini dia kurang dari 2. Ini X ya, mohon maaf ya, X. Nah, padahal XK-1 kurang dari 2. Jadi ini kurang dari sama dengan 2 plus delta. Jadi kita peroleh bahwa U itu anggotanya 0 sampai dengan 2 plus delta di sini. Nah, jadi terbukti dari 1 dan 2 terbukti. Nah, di sini kita punya bahwa U1 itu terletak atau subsetnya dari selang 0 sampai dengan 2 plus delta yang ini tadi. Kemudian yang di sini dia itu subsetnya dari 0 sampai dengan 2 min delta di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini kita akan mengkaji nilai dari jumlahan rimannya ya yang ada di selang yang ada di partisi P1 sekarang. Jadi nanti kita akan peroleh bahwa sigma, sehingga nanti sigma dari I sampai dengan 1 sampai dengan M tadi ya, ini yang ada di P1 partisi pertama yaitu kan sampai M saja tadi. TI kemudian XI dikurangi dengan XI min 1. Nah, karena ini konstan FTI-nya itu ini kan yang ada di PI P1 ya. P1 itu kan fungsinya didefinisikan berapa ini di soalnya fungsinya di P1 ini nilainya, nah ini yang P1 yang tag-nya ada di sini itu nilainya 3. Nanti yang P2 nilainya 2 ya di sini ya, 3. Jadi ini nilainya akan 3 kali sigma I1 sampai dengan M kemudian XI min 1. Nah, nilai ini karena ini semua tadi XI min 1, XI dari 1 sampai M, ini kan dia posisinya terletak di antara ini, 0 sampai 2 min delta sampai dengan 0 sampai dengan 2 plus delta nanti. Dia akan terletak di antara, atau kita bisa singgung dulu ya satu persatu ya. Ini mungkin kita ganti
diperhatikan bahwa mungkin bisa gini ya, diperhatikan bahwa begini, kemudian karena kita punya panjang selang, kita punya 0 sampai dengan 2 min delta adalah panjang kan berarti ini ya 2 min delta dikurangi 0 itu adalah 2 min delta, kemudian panjang selang 0 sampai dengan 2 plus delta ini adalah 2 plus delta. Nah, sehingga nah ini kan definisi itu ya, jumlahan Riemann untuk yang di partisi P1 di sini. Jadi ini adalah definisi dari jumlahan Riemann-nya ya. P1 di sini. Sehingga kita punya jumlahan Riemann dari P1. Nah, ini yang sama dengan ini tadi. Nah, ini padahal sama dengan 3 dikalikan sigma ini tadi ya, I sampai dengan 1M XI dikurangi XI min 1. Nah, padahal yang ini dia itu tadi merupakan bagian dari partisi P1 yang terletak di antara 0 sampai dengan 2 min delta, kemudian 0 sampai dengan 2 plus delta, maka dia nilainya pasti akan kurang dari sama dengan 3 dikalikan 2 plus delta. Nah, kemudian nanti sekaligus juga karena dia terletak di antara itu, maka yang di sini nilainya akan menjadi kurang dari 3 dikali 2 min delta di sini. Nah, jadi S jumlahan Riemann F terhadap partisi P1 itu terletak di antara 3 dikali 2 min delta sampai dengan 3 ditambah 2 min delta di sini. Sehingga 3, 2 min delta kurang dari S, F, P1, ini ya. Ini 3, 2 plus delta. Taruhlah ini bintang yang kedua ya. Tadi bintang yang pertama sudah kita gunakan ya kodenya ya, biar tidak tumpang tindih nanti. Iya, bintangnya sudah di sini. Nah, ini untuk yang partisi P1. Sekarang kita akan mengkaji hal yang sama seperti bintang 1 ini, tapi untuk kasus di partisi yang U2, gabungan dari interval P2 sekarang. Itu analog ya caranya, nanti bisa dijabarkan sendiri, nanti berarti dia akan diperoleh di sini. Nah, di sini dengan cara analog. Diperoleh. Nah, di sini dapat kita tunjukkan bahwa nanti di sini kita akan punya U2 ini terletak di dalam 2 min delta sampai dengan 4, kemudian dia supersetnya dari 2 plus delta sampai dengan 4 di sini. Nah, kemudian sama nanti di sini kan karena panjang dari selang 2 plus delta sampai dengan 4 di sini adalah dia berarti berapa? 2 min delta ya. Kemudian juga panjang selang dari 2 min delta sampai 4. Ini adalah 2 plus delta panjangnya. Nah, maka nanti jumlahan Riemann untuk yang partisi P2 di sini ya. Ini P2. Ini terletak di antara F-nya kan tadi nilainya 2 ya untuk yang selang 2 sampai 4 tadi ya. Berarti 2 dikalikan di sini 2 plus delta, di sini 2 dikalikan 2 min delta di sini. Nah, jadi kita peroleh di sini, taruhlah di sini namanya bintang 3 di sini. Nah, jadi dari bintang 2 ini dan bintang 3 sekarang kita jumlah jumlahan Riemann di P1 dan jumlahan Riemann di P2 kita jumlahkan dari bintang 2 dan bintang 3 diperoleh. Nah, di sini akan kita jumlahkan terlebih dahulu, berarti di sini S F P1 ditambah S F kemudian P2 ya, SF P2. Nah, ini berarti dia terletak di antara yang P1 tadi 3 ya, dikali 2 plus delta ditambah yang P2-nya 2
2 plus delta. Yang di sini ini kurang dari tadi juga 3 atau 2 ya. 2 min delta ditambah di sini 3, 2 min delta. Nah, jadi di sini kita punya berapa ini? 6, 4. Berarti 10. Ya, 10 dikurangi berapa ini? 5 delta. Padahal ini jumlahan Riemann P1 dan P2 ini jika dijumlah adalah jumlahan partisi P. Tadi kita sudah tunjukkan di paling atas tadi. Nah, ini ya. Kita ingat ini adalah jumlahan ini. Jadi di sini ini adalah kurang dari S dari F, kemudian partisi yang bukan partisi P1, memang partisi P ini ya totalnya, jumlahan semuanya. Ini berarti 6 sama ini, 10 ya. 6 tambah 4, 10, ini 5 tambah 2, berarti ditambah 5 delta. Jadi kita punya ini analog dengan mengatakan bahwa jumlahan Riemann F oleh partisi P dikurangi 10, ini kurang dari 5 delta, lebih dari sama dengan min 5 delta. Nah, ini kita bisa gunakan notasi dari harga mutlak, ini berarti S dari F, P dikurangi 10 kurang dari 5 delta di sini. Oke, di sini bisa kita simpulkan di sini jadi untuk setiap tag partisi pada 0,2 dengan di sini norma P-nya itu kurang dari delta, berlaku di sini S jumlahan Riemann F pada partisi P dikurangi 10 kurang dari 5 delta ya, sudah terbukti ini. Nah, ini agar dia kurang dari epsilon, berarti bisa kita pilih di sini deltanya adalah 1/5 epsilon di sini. Sehingga bisa kita sederhanakan ini menjadi epsilon. Nah, artinya dengan memilih delta yang sama dengan ini, 1/5 epsilon ya. Nah, kita tulis ke atas ini. Kita tulis di sini menjadi 1/5 epsilon yang kita pilih. Nah, delta di sini ya, ini 1/5 epsilon. Maka terbukti dia jumlahan Riemannnya itu dikurangi 10 itu kurang dari epsilon di sini. Nah, jadi terbukti terintegral Riemann ya. Jadi F terintegral Riemann 0,4. Maaf ya, ini berarti 0,4 tadi ya, 0,4. Maaf. Nah, di sini atau dengan kata lain dengan integral 0 sampai 4 fungsi f ini nilainya 10 dari sini tadi ya. Nah, jadi terbukti fungsinya terintegral Riemann.